Saat itu Hizkia berpulang di perjalanan menuju rumah sakit. Bukan hanya harapan yang putus, saya berasa saya sudah nggak hidup lagi. Saya lihat ada kereta cepat di ujung. Harus secepatnya ke arah kereta itu. Saya menabrakkan diri. Sudah selesai saya pikir hidup saya. Ketika aku kecil aku dikasih kesempatan untuk dari Tuhan juga kayak merasakan keluarga yang mungkin bisa dibilang kurang harmonis juga ya gitu. Kayak aku tuh mungkin jatuhnya seperti yang awal tadi aku bilang, aku nggak pernah berani dan juga ngerasa punya hak untuk merencanakan masa depan gitu jatuhnya. Kayak papa aku besoknya mau pasang ring dikira akan lebih baik. Tuhan bilang udah selesai waktunya, ya udah selesai gitu. Jadi kayak siapalah manusia untuk bermimpi, untuk tahu apa yang akan dia capai 5-10 tahun berikutnya gitu. Dalam hidup, setiap kita pasti mengalami yang namanya kesulitan. Baik itu besar ataupun kecil, berat maupun ringan. Masalah yang datang bertubi-tubi silih berganti memang tidak bisa kita hindari. Bagaimana jika masalah yang harus dihadapi adalah kehilangan anak yang dicintai? Sahabat yang satu ini mengalami pergumulan ketika ia harus kehilangan anaknya. Bahkan ia kehilangan kendali atas fisik dan mentalnya. Hal buruk apa yang harus dia hadapi dalam perjalanan hidupnya? Sahabat Solusi, mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya berangkat ke Jerman di tahun 2007, memenuhi beasiswa untuk belajar di kota Leipzig, Jerman Timur. Dan di tahun 2009, anak saya yang bernama Hizkia Wilhelm Francisco Rindo Aritonang, usia saat itu berangkat, dia masih jalan 19 tahun. Dia berangkat ke Jerman menyusul saya untuk juga bersekolah di kota yang sama dengan saya di Leipzig. Saya punya harapan besar untuk anak saya bisa menjadi kebanggaan satu-satunya dari keluarga kami. Dan seperti itulah kenapa saya berusaha keras supaya dia bisa bersekolah sesuai dengan keinginan dan cita-cita dia. Dua tahun setelah dia sekolah, hampir 1 bulan dia ngalamin dadanya yang sesek dan dia merasa lemes sekali. Dia bilang kok udah diobatin, sudah minum segala macam istirahat yang cukup, itu tidak sembuh-sembuh. Saya minta tolong teman kantor saya untuk menjenguk dia. Dan saat itu fine-fine aja. Kondisi Hizkia walaupun flu, still he's okay gitu. Dia tetap bilang dia okay. Dan di hari Jumat dia kasih kabar bahwa dia udah sesak sekali. Teman apartemennya calling ambulance dan bawa Hizkia di ambulans. Saat itu Hizkia berpulang di perjalanan menuju rumah sakit. Saya diberi kabar setelah 5 jam. Saya udah nggak ingat apa-apa lagi di situ. Bukan hanya harapan yang putus, saya berasa saya sudah nggak hidup lagi. Sudah selesai saya pikir hidup saya. Dan ketika saya bangun di rumah sakit, saya sudah nggak ingat apa-apa. Saya beserta beberapa teman dekat dan orang kantor menemani saya untuk ke rumah duka. Di saat itulah ketika saya berjalan dari parkiran menuju rumah duka itu, saya melewati Straßenbahn, itu kereta cepat di Jerman yang memang berjalannya di jalan umum seperti biasa. Saya lihat ada kereta cepat di ujung. Harus secepatnya ke arah kereta itu. Saya menabrakkan diri.
lari. Ada satu orang, tak siapa yang saya nggak kenal, yang menabrakkan saya, menabrakkan dirinya, dan saya kelempar ke aspal jalan. Orang-orang mengerubuni dan menolong saya dan memanggil ambulans. Saya dirawat 3 bulan di rumah sakit KUR. Di sini bilangnya tuh rumah sakit jiwa. Saya nggak bisa ingat apa-apa. Saya akhirnya dibawa rawat jalan hampir 1,5 tahun. Saya harus rutin ke dokter. Saya hanya di terapi. Support terbesar nomor 1 untuk penyembuhan saya, keluarga dan gereja. Dan itu memang betul-betul mereka seperti merapatkan barisan untuk betul-betul menopang dan mendoakan saya pagi, siang, dan malam. Saya percaya itu pertolongan Tuhan. Dan hamba Tuhan inilah yang mendampingi dan menopang saya untuk bisa kembali melihat bagaimana karya Tuhan itu tetap ada di tengah-tengah semua kehancuran saya. Luar biasa Tuhan itu dan teramat sangat baik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat itulah yang menjadi kekuatan saya bahwa Allah turut bekerja untuk apapun kehancuran, kesalahan, atau pilihan-pilihan yang saya perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan gak pernah ninggalin saya. Sekalipun semuanya saya merasakan sudah selesai, sudah habis, sudah ditinggalkan. Tapi ada satu pribadi lewat ayat ini yang saya tahu, dia tetap turut bekerja. Dan dia gak pernah meninggalkan saya. Tuhan teramat sangat sayang sama kita. Kalaupun diizinkan segitu sakitnya, pasti ada penyertaan Tuhan. Pasti ada rancangan indah Tuhan. Satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah tanpa tujuan. Tuhan menggunakan setiap pergumulan, setiap masalah, setiap cobaan untuk memperkuat dan membangun iman kita. Kalau kamu sedang mengalami permasalahan yang begitu berat, seperti apa yang kita saksikan tadi, kamu bisa curhat ke nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap mendengarkan kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini saya akan ngobrol dengan seorang wanita yang hebat dan luar biasa. Ia adalah seorang sutradara film. Ia akan menceritakan tentang proses hidup yang harus dialami dengan masalah yang datang silih berganti. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita ngobrol dengan dia. So mari kita berkenalan dengan Sabrina Rochelle Kalangi. Halo Kak. Halo. Iya. Apa kabar? Baik, Tuhan. Oke. Sabrina ini seorang yang biasa ada di balik kamera, di balik layar ya. Hari ini jadi di depan kamera. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Boleh gak sih di momen yang jarang ini kamu memperkenalkan dirimu buat sahabat solusi sebelum kita ngobrol lebih lanjut? Nama aku Sabrina Rochelle Kalangi. Aku kerjaannya bikin film ya, tapi sebenarnya nggak pernah terlalu mau menyebut diri sebagai just sutradara film gitu. Kenapa itu? Kenapa ya? Aku ngerasa ya aku nggak mau mengotakkan diriku di profesi aku aja gitu. Alright. Karena kan aku juga sebenarnya lahirnya juga dari graphic designer. Sampai di titik ini juga aku nggak merencanakan 10 tahun, 5 tahun sebelumnya kalau aku mau dan tahu akan ada di sini. Jadi kayak ya menurutku ya ini pekerjaanku saat ini aja gitu. Ya nanti kedepannya
entah Tuhan Entah bawa nggak tahu kemana. bawa kemana ya gitu. Baru menikah? Baru banget baru menikah. Orang itu. Congrats. Terima kasih. Congrats. Dan hari ini mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan membawa kamu sampai detik ini. Ternyata memang proses yang kamu alami sangat panjang. Bisa dibilang gitu. Iya. Dan sejak kecil sudah harus menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu. Bagaimana masa kecil kamu sebenarnya? Masa kecilku tuh mungkin ya kalau kita ngomong kan maksudnya beban orang kan pasti beda-beda juga gitu ya. Tapi ketika aku kecil aku dikasih kesempatan untuk dari Tuhan juga kayak merasakan keluarga yang mungkin bisa dibilang kurang harmonis juga ya gitu. Kurang harmonisnya bukan karena hal-hal yang gimana, tapi karena papaku juga darah tinggi saat itu, jadi temperamental juga gitu. Dan aku ngerasa orang tuaku juga menikah dengan usia yang cukup muda, jadi sekarang baru merasakan oh ternyata gila ya gue umur 30 sekian aja nih masih proses pengenalan dirinya tuh masih jalan, gimana mereka yang menikah di umur 20-an awal udah langsung punya anak gitu. Jadi kayak saat-saat kecil itu mungkin ya sebagai anak kecil merasa tidak tidak punya masa kecil yang cukup baik. Dan bagaimana kamu melihat apa yang kamu jalani dari kecil dengan keluarga yang mungkin kamu awalnya tidak merasa seperti keluarga yang hangat, namun ujungnya ada pemulihan Tuhan. Menurut kamu dari sisi apa kamu dibentuk melalui peristiwa itu? Aku ngerasa semuanya dibentuk karena itu juga sih gitu. Bagaimana aku ngelihat hidup bahkan keimanan aku juga gitu. Dimana saat papa aku sakit tuh nggak ada pemasukan, yang menanggung kan juga keluarga besar gitu. Membantu. Aku ngerasa bagaimana keluarga itu tuh mungkin ya nggak ada keluarga yang perfect sempurna gitu, tapi pasti bagaimana Tuhan tuh merawat kami tuh lewat mereka juga gitu. Dan bagaimana kecukupan selalu diberikan setiap harinya gitu, yang mamaku selalu ngasih tahu kita sebenarnya udah nggak ada, tapi tiba-tiba Tuhan kasih lewat mana gitu. Dan juga bahkan kayak sekolah aku juga sebenarnya aku sekolahnya tuh subsidi juga gitu. Secara akademis aku bisa sampai di sekolah itu juga, itu aku ngerasa itu juga penyertaan Tuhan juga, semuanya yang diberikan sama Tuhan. Dan juga kayak aku tuh mungkin jatuhnya seperti yang awal tadi aku bilang, aku nggak pernah berani dan juga ngerasa punya hak untuk merencanakan masa depan gitu jatuhnya. Karena hidup aku yang seperti itu membuat aku ngelihat kayak Tuhan yang ngasih masa depan itu tuh, dan apapun yang direncanakan orang tuh bisa kandas saat itu juga. Kayak papa aku besoknya mau pasang ring dikira akan lebih baik, Tuhan bilang udah selesai waktunya, ya udah selesai gitu. Jadi kayak siapalah manusia untuk bermimpi, untuk tahu apa yang akan dia capai 5-10 tahun berikutnya gitu. Jadi benar-benar sih itu menurutku membuat aku ngelihat hidup ini tuh emang dari bersandar sama Tuhan gitu. Orang melihat hal yang kamu hadapi waktu kecil kan sebagai mungkin di kacamata mereka hal yang tidak baik ya. Tapi ternyata aku tangkap dari apa yang kamu katakan bahwa hal itu malah membuat kamu bisa percaya dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya ya. Itu sih yang benar-benar aku rasain ya gitu, secara garis besar di kehidupan ini gitu, yang paling besarnya itu. Dan juga hal-hal kecil mungkin setiap pertengkaran dan juga resolusi gitu yang selalu jawabannya itu dari Tuhan tuh bikin aku ngerasa apapun yang aku kerjain yang dikasih ke aku harus memberitakan value itu juga gitu. Wow. Jadi memang kayak untuk setelah nih aku kerja gitu dan akhirnya Tuhan ngasih aku tempat di industri perfilman, ya sebisa mungkin aku ingin menceritakan value-value yang aku dapat dari kecil juga itu di karya-karya aku juga gitu. Ini jembatan yang sangat bagus untuk beralih kepada kepada proses yang harus kamu alami di dalam karir kamu. Iya.
kamu bilang bahwa kamu lebih berserah kepada Tuhan ya di dalam perencanaan kamu, di dalam masa depan kamu. Nah, bagaimana akhirnya bisa sampai ke titik yang sekarang ini? Tadi kan kamu bilang awalnya nggak dari sana nih, dari graphic designer ya kan? Iya, aku kuliah graphic designer dan saat itu memang kalau dibilang ketertarikan dari kecil, memang aku ada ketertarikan dengan dunia seni secara luas gitu ya. Bukan cuma hanya gambar, tapi juga aku seneng ikut drama sekolah gitu, ikut klub teater sekolah juga, seneng nyanyi juga, seneng banyak hal dah yang itu memang dipupuk sama keluarga aku gitu. Papaku suka main gitar, suka ngajak kita nyanyi. Kadang-kadang kalau misalkan suasana sedang baik-baik saja. Dan kayak mamaku juga suka nyanyi gitu, suka gambar gitu. Aku tumbuh dengan kesenian gitu. Seiring berjalannya waktu, aku merasa ketertarikan lebih di medium penceritaan yang bergerak gitu, bukan hanya ilustrasi atau bukan hanya grafis aja gitu. Dan itu aku temuin ketika aku kuliah, dan saat itu lagi-lagi manusia berencana kan saat itu. Kayak aku ngerasa apa aku cari beasiswa aja ya, karena nggak mungkin aku apply untuk S2 atau mungkin apply dengan itu ke film dengan biaya sendiri ke film gitu. Dan akhirnya aku mencoba cari-cari beasiswa, tapi saat itu puji Tuhan juga tugas akhir aku itu dapat nilai yang cukup bagus, dan dosen penilainya tuh ternyata hadir di pameran tugas akhir itu. Karena kan setelah dinilai yang bagus dipamerkan gitu. Nah ternyata dia nanya ke aku, gimana kamu udah apply kerjaan atau enggak gitu. Ya aku bilang kayak aku lagi nyari beasiswa sih Pak gitu. Lagi nyari beasiswa soalnya kayaknya pengen coba belajar ke perfilman gitu. Oh kamu tertarik ke film? Ini teman saya ada produser lagi nyari graphic designer, mau nggak gitu. Terus kayak oh boleh deh gitu. Aku coba aja. Akhirnya saat itu aku ngirim CV, ngirim portfolio juga. Oh enggak, portfolio tuh enggak kekirim karena laptopku bahkan rusak. Oke. Dan aku kayak ya udahlah Tuhan, kalau misalkan keterima enggak gitu. Jadi aku benar-benar cuma ngirim CV aja. Ternyata dipanggil, dihubungi kembali dan disuruh kayak ya udah coba kamu gambar di tempat deh saat ini, kalau mau ngomongin ini gimana gitu, kalau mau kayak dikasih tes spontan gitu, tapi dikirim via WhatsApp kalau nggak salah gitu. Dan akhirnya dipanggil untuk interview waktu itu ke PH yang aku sekarang lagi bikin filmnya ini juga di PH itu, tapi sekarang udah nggak di situ, di Visinema itu. Dan saat itu ditanya kan kayak kenapa nih graphic designer fresh graduate tiba-tiba ngelamarnya ke PH gitu. Sementara mereka kesulitan mencari graphic designer yang mau kerja di PH gitu. Biasanya kan langsung mau ke agency dan lain-lain. Aku bilang aku tertarik untuk belajar acting dan directing gitu. Bukan karena pengen terkenal, enggak. Tapi aku senang aja bercerita dan aku senang mengeksplor karakter dan inner thoughts orang gitu. Dan akhirnya waktu itu ada Mas Angga juga, Mas Angga di Masa Songko itu bilang, oh gitu, ya udah kalau gitu di sini kan kerjanya emang as a graphic designer, tapi kalau kamu mau ikut produksi boleh gitu. Jadi dikasih akses untuk ikut di produksi, kayak ngeliat, ngebantu gitu, tergabung dalam kru lah gitu. Ya udah, biasanya kan soalnya kalau yang kerjanya di kantornya nggak akan terlibat di produksinya gitu. Nah ini tuh dikasih akses dan akhirnya disitulah mulai aku tumbuh kecintaan ke filmmaking itu, dunia belakang layar itu, bahkan melebihi acting gitu. Karena aku ngerasa, oh kalau as a director aku justru malah bisa mengeksplorasi acting tapi dengan orang-orang yang berbeda gitu. Dan saat itu benar-benar nggak ada pikiran aku sama sekali kayak oh gue udah masuk sini gue harus jadi director dalam beberapa waktu ke depan, atau misalkan gue udah harus pegang film panjang nih tahun depan. Nggak ada sih, dijalanin aja semuanya. Tapi memang setiap kali aku dikasih kayak tanggung jawab, misalkan mulai dari hal-hal yang kecil yang kayak jadi kru apa dulu, kru wardrobe, dan juga kayak bantuin art gitu. Aku tuh benar-benar kayak ngelakuin itu tuh 100% karena ya mindset aku adalah ya kita ngelakuin sesuatu bukan hanya pelayanan yang 100% buat seperti untuk Tuhan, tapi apapun yang kita lakukan
ya setiap kesempatan yang dikasih sama Tuhan aku akan melakukan itu 100% juga gitu. Dan saat itu ternyata mungkin dilihat ya gitu, dan akhirnya makin lama tanggung jawab yang dikasih juga makin besar gitu, dan akhirnya dikasih kesempatan untuk bikin web series dulu. Setelah web series itu ternyata puji Tuhan juga apresiasinya cukup besar waktu itu. Itu mungkin kayak web series kedua kali ya yang ada di YouTube di Indonesia. Jadi gitu, memang web series belum awal-awal banget tuh ya? banget itu kayak 2000 berapa ya, 2015 apa ya, apa 2016 aku lupa. Pokoknya dulu aku ingat banget web series tuh baru ada 2 yang kita tahu saat itu, Sorenya Yandi Lawrence sama Philcop web seriesnya aku gitu. Abis itu baru mulai brand-brand berani untuk bikin web series gitu. Dan setelah itu aku akhirnya dikasih kesempatan lebih lagi sampai akhirnya ke film panjang. Dan tapi ya aku jadi berpikir juga gitu, ranah film panjang ini kan juga kayak sesuatu medium yang privilege gitu ya, maksudnya yang besar tanggung jawabnya, besar biaya untuk membuatnya. Kesempatan ini tuh nggak dipunyain semua orang gitu. Jadi memang apapun yang aku buat di karya panjang atau karya aku ini, aku pengen sesuatu yang impact-nya juga bagus untuk orang gitu. Aku nggak, makanya that's why, aduh ini ntar kontra ini lagi. Tapi aku tuh nggak mau megang film horor. Karena menurutku nggak ada gunanya gitu. Kalau buat aku pribadi, Impact-nya tidak ada positif. positifnya. Maksudnya mungkin kalau secara story, oh tapi kan ternyata ceritanya ini adalah begini. Tapi maksudku ya karena aku ya keimanan kan kita tahu dunia rohani juga gitu, kayak kenapa kita harus membuat orang takut akan hal-hal seperti itu gitu di saat sebenarnya Tuhan membuat kita ingin menjadi pemenang gitu gitu. Jadi kayak why bother gitu, kenapa aku harus menakuti orang dengan cara seperti itu gitu. Tapi aku tertarik dengan psychological thriller yang main dengan isi pikiran orang. Menurutku kalau misalnya mau bikin ketegangan, aku masih bisa main daerah situ gitu. Tapi dengan value juga ya tentunya ya gitu. Tapi kalau untuk horor aku kayaknya enggak deh. Dan akhirnya ada beberapa project pun yang harus aku tolak juga karena horor gitu. Oke, baik. Kamu mengatakan bahwa industri perfilman adalah industri yang berat juga, yang kuat, yang bisa bertahan. Ya banyak faktor selain jam kerja yang panjang, fisik, lalu mental juga harus selalu siap. Sebenarnya apa lagi yang menurut kamu berat di dalam kamu bekerja di industri yang sekarang? Mungkin adalah ambisi kali ya. Ini tuh dunia industri yang menurut aku mungkin yang membedakan dengan orang kerja kantoran dan lain sebagainya itu adalah ambisinya orang-orang dalam tuh bisa kuat banget gitu. Yang sampai akhirnya ya kalau mau dibilang tusuk-tusukan juga ada gitu. Ada orang yang sampai seperti itu gitu. Yang bener-bener hypocrite juga banyak gitu. Jadi kayak ini tuh aku ngerasa karena yang tadi aku bilang ya, karena ini sebuah industri yang dilihat oleh banyak orang gitu, yang mempunyai exposure cukup besar jatuhnya. Jadi kayak beberapa orang mungkin menaruh hidupnya di tempat itu gitu, yang akhirnya ambisinya tuh jadi sangat besar. Dan aku tuh benar-benar sekarang jadi kayak ngelihat gitu ya, kayak ternyata hal seperti itu tuh matters banget buat beberapa orang. Hal yang buat aku mungkin kayak oke, it's just appreciation gitu, tapi buat banyak orang tuh they fight for it gitu. Jadi identitas mereka ya. Jadi identitas mereka, dan aku ngerasa itu sangat-sangat membedakan sih daripada mungkin industri yang lebih banyak orang jalani lainnya gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu memasukkan value tersebut di dalam film-film kamu? Sedangkan kamu kan tadi bilang ya, aku pengen memasukkan value yang bagus, value yang baik, yang positif ke dalam karya-karya aku. Iya, pertama pasti dari pemilihan project gitu. Aku pengen setiap kali project yang aku ambil itu sesuatu yang bisa mengkomunikasikan value yang aku percaya gitu. Kedua, aku berusaha mengkomunikasikan juga ke produser juga gitu. Apa yang aku ingin sampaikan di film ini. Jadi
kalau memang agree dari awal kita bisa jalan, kalau enggak usah pun nggak apa-apa gitu. Dan aku kayak berusaha setiap kali gitu ketika memang ada satu value yang pengen aku taruh gitu, aku tuh terlibat di penulisan gitu. Jadi memang aku ngerasa ya cara terbaiknya adalah dengan aku infuse memang benar-benar dari awal menulisnya gitu, karena aku ngerasa agak sulit mungkin kalau memasukkan value itu ujuk-ujuk di tengah-tengah produksi gitu ya? Di tengah-tengah gitu untuk masuk ke ceritanya gitu. Bagaimanapun aku tetap ngerasa suatu karya yang baik itu suatu karya utuh dari awal sampai akhirnya gitu. That's why aku selalu pengen ikut penulisan. Dan juga kayak di Noktah misalkan gitu, aku dari awal bilang aku pengen endingnya itu mereka nggak pisah gitu, karena itu value pribadi aku yang aku ingin sampaikan di film ini gitu. Yang diberikan oleh mama sejak kecil. Iya itu. Jadi kayak walaupun mungkin kayak orang ngerasa itu kan mama aku berdasarkannya pada iman gitu. Di film nggak explicitly terjadi, tapi aku ingin menyampaikan bagaimana kesatuan sebuah pernikahan yang itu tuh seharusnya kudus dan dipertahankan sampai akhir gitu. Biar maut aja yang memisahkan. Walaupun mungkin nggak semua orang bisa agree dengan endingnya saat itu. Kayak bahkan ada yang kayak nulis bad review cuman karena sebenarnya udah bagus banyak film tapi endingnya doang. Kenapa sih nggak realistis? Tapi menurutku realistis kok gitu. Bukan berarti kalau kita nggak mengalami hal-hal tersebut itu nggak bisa terjadi juga gitu. Mungkin justru nggak terjadi di masa kita tapi bisa terjadi di berikutnya gitu. Mungkin hari ini kita merasa situasi kita baik-baik saja. Namun bisa jadi besok ada masalah tidak terduga yang harus kita hadapi. Dan seringkali kita bertanya, mengapa harus aku hadapi ini? Tapi kita harus ingat bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan tidak ada tujuannya. Ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, bukan untuk menghancurkan kita, namun untuk mendewasakan iman kita. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lewat permasalahan yang kita alami, kita bisa melihat karya besar Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bisa merasakan kasih setianya. So, tetap kuat apapun yang harus kamu hadapi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu hari ini. Kami tahu tidak ada satupun dari kami yang luput dari persoalan, pergumulan, dan kesulitan. Namun kami diingatkan bahwa setiap hal yang Kau izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kami, memberikan ketekunan dalam iman kami, mendewasakan iman kami, dan membuat kami bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Ingatkan kami terus bahwa kami tidak pernah sendirian menghadapi masalah kami, dan hal itulah yang membuat kami kuat apapun yang harus kami hadapi di depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah kamu lelah dalam menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan kamu butuh didukung di dalam doa? Kami siap untuk mendoakan kamu. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kamu bisa cerita apapun dan kami siap untuk mendengarkan dan mendoakan kamu. Satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidup. So kami tunggu ya. Buat kamu yang diberkati dengan acara ini dan kamu sangat rindu acara ini lebih luas lagi memberkati banyak orang, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih karena kamu sudah menyaksikan solusi hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.